Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita bertemu lagi dan selamat berbakti dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak terasa kita sudah sekarang baru saja beberapa hari yang lalu merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Suatu hari yang besar, suatu hari yang sangat berarti bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya, karena kenaikan Tuhan menentukan turunnya Roh Kudus dalam hidup kita. Bapak-bapak, ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangka itu kami juga dari seluruh Rock Ministry mencanangkan itu kenaikan Tuhan. Tetapi di Australia kita tidak merayakan dalam waktu yang ibadah khusus, tetapi di mana-mana banyak yang merayakannya. Nah, untuk itu khotbah saya pada pagi hari ini tentang kenaikan Tuhan dan tentang penobatan Tuhan menjadi raja. Kalau saudara suka judulnya berkata The Ascensions and the Coronations of the King. Nah, Bapak-bapak, Ibu saudara yang kasih Tuhan, selamat kita bergabung, selamat kita berbakti, dan selamat kita menikmati firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab Lukas pasal 19. Kitab Lukas 19 ayat 11 sampai 15. Saya ulang, Lukas 19 ayat 11 sampai 15. Yuk, kalau saudara sudah bawa Alkitab, sudah baca, kita buka dan kita baca bersama-sama. 2, 3. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan satu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Ayat 13. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Ayat 14. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia. Lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan ayat 15, dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita Lukas 19 ini perumpamaan uang mina, tetapi juga perumpamaan seorang bangsawan yang pergi akan meninggalkan kota tempat kediamannya ke satu negeri yang jauh, ke raja yang sangat berkuasa yang akan menobatkan dia menjadi seorang raja. Nah, saudara, ini sebuah perumpamaan, bukan cerita yang sebenarnya. Tetapi dari perumpamaan ini saya mau kita melihat ada kebenaran-kebenaran atau ada poin-poin kehidupan yang penting yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Baik, kita lihat. Dalam cerita perumpamaan ini seorang bangsawan yang sangat kaya, yang punya banyak kekayaan, yang punya banyak karyawan dan akan dinobatkan menjadi raja. Lalu dalam perjalanan dalam rangka untuk penobatan itu, dia meninggalkan kampung halamannya dan dia memanggil hamba-hambanya dan diberikannya modal atau mina uang untuk didagangkan, untuk diolah, dibisniskan, dan selama dia pergi dan nanti dia akan meminta hasilnya kembali. Nah, saya percaya bangsawan di sini adalah gambaran atau ilustrasi daripada kehidupan
Tuhan Yesus Kristus. Dia bangsawan bukan yang dipilih oleh manusia. Dia bangsawan adalah karena memang noble atau royal. Dan dia punya darah seorang raja. Dan Yesus turun ke dunia dan menjadi manusia lalu mengumpulkan hamba-hambanya. Dan hamba-hambanya adalah kita semuanya. Dan setelah dia selesai menunaikan tugasnya, yaitu mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Nah, perjalanan bangsawan ini naik ke surga. Yesus naik ke surga atau bangsawan ini akan dinobatkan menjadi raja. Yang kata bahasa Inggrisnya disebut the coronation atau penobatan menjadi raja. Adalah sama dengan bangsawan ini pergi untuk menjadi raja. Tetapi kita lihat bahwa ada banyak orang-orang sebangsanya, ayat 14 berkata, akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia. Lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Nah, saudara, mari saya bawa sedikit, perhatikan sebentar. Waktu seorang bangsawan belum menjadi raja, maka orang yang menentang pencalonan dia menjadi raja, itu tidak berarti apa-apa. Itu boleh-boleh saja, boleh anti, boleh setuju, boleh tidak. Karena belum dinobatkan menjadi raja. Tetapi setelah sang bangsawan dinobatkan menjadi raja, maka orang-orang yang tetap tidak setuju kepada dia menjadi raja merupakan suatu tindakan pemberontakan politik yang sangat-sangat berarti luar biasa. Dan mempunyai nilai hukum yang luar biasa. Menentang calon raja tidak masalah. Tetapi menentang seorang raja, very, very, very big problem. Nah, letak cerita ini di sini perbedaannya. Tetapi mari kita mundur sedikit. Sebelum bangsawan itu pergi dinobatkan menjadi raja, dia mengumpulkan hamba-hambanya. Tercatat di sini ada 3 orang hamba yang diberikan oleh bangsawan itu mina. Yang satu mendapat 5 mina, yang satu mendapat 3 mina, yang satu mendapat 1 mina. Nah, hamba dalam pengertian bahasa Greka adalah doulos atau slave atau budak. Saudara perhatikan bahwa yang digambarkan budak adalah bukan seorang warga negara, bukan seorang yang punya status, tetapi budak sama sekali seorang yang tidak punya harapan kehidupan. Doulos artinya budak belian yang tidak punya KTP, yang tidak punya warga negara. Tetapi sang bangsawan punya slave. Dan slave ini adalah gambaran kita, saudara. Gambaran semua kita orang-orang yang dulunya dijajah oleh dosa. Gambaran kita yang hidup di bawah tekanan keduniawian. Kita budak yang tidak bisa berbuat apapun. Karena pada waktu Adam jatuh dalam dosa, maka Adam dan kita semua keturunannya menjadi budak dosa. Sehingga kita tidak punya kuasa apapun untuk melawan dosa. Pada waktu itu dosa menguasai hidup kita. Tetapi sang bangsawan mengambil beberapa budak dan dibeli oleh dia menjadi budaknya dia. Nah, saudara perhatikan, tetap memang namanya budak, slave, tetapi di hadapan sang bangsawan, budak ini diberikan otoritas. Budak ini diberikan kepercayaan. Tidak pernah ada sejarah dalam sejarah seorang budak diberikan delegasi uang mina. Nah, saudara, karena budak tidak tidak diharapkan untuk jadi apapun. Cuma sekedar bekerja, mati dan tidak punya masa depan. Tetapi di tangan sang bangsawan, sang budak dirubah menjadi hamba. Hamba bukan doulos lagi, tetapi seorang seperti karyawan atau seperti pelayan. Dan diangkat derajatnya oleh sang bangsawan. Sang pelayan ini diberikan tanggung jawab 5 mina. 3 mina dan 1 mina.
Mina adalah harga atau nilai mata uang yang besar nilainya saudara. Dan saya mempelajari dan saya mencatat bahwa 1 mina untuk nilai currency saat ini kurang lebih sekitar 50.000 US dollar atau 75.000 Australian dollar. Kalau saudara mendengar dari Indonesia itu dalam rupiah berupa kurang lebih 750 juta rupiah 1 mina. Nah ada yang mendapat 5 mina, saudara tinggal kalikan 5. Ada yang mendapat 3 mina tinggal kalikan 3. Ada yang dapat 1 ya tinggal 1. Mina juga bisa berarti bukan cuma nilai uang. Tapi mina juga dalam terjemahan-terjemahan yang lain bisa dikatakan sebagai talenta. Jadi talent atau dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan menjadi bakat atau kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi selain keuangan, Bapa di sorga mengangkat dulos-dulos menjadi servant, diberikan ke modal keuangan, juga diberikan talent, bakat, bahkan diurapi, bahkan diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan untuk mampu menggolangkan karunia, talent, mina yang bangsawan itu berikan kepada kita sebagai budaknya, sebagai hambanya untuk digolangkan menghasilkan uang. Nah saya percaya saudara bahwa hamba yang diberikan 5 mina mampu menggolangkan itu bukan karena dia hebat, bukan karena dia berpendidikan. Tetapi karena memang dia sudah mengikuti sang bangsawan sekian lama. Dan dia sudah belajar bagaimana bisnis sang bangsawan, bagaimana hidup bersama bangsawan itu. Jadi dia cuma tinggal melanjutkan saja dengan caranya dia, dengan kemodalannya dia. Dan sang bangsawan pun sudah melatih dia untuk punya skill, punya bakat, punya karunia untuk melakukannya. Nah saya percaya sang bangsawan itu adalah Tuhan yang seperti saya katakan tadi. Dia berangkat ke sorga dengan ascension untuk di-coronation. Untuk dinobatkan menjadi raja oleh sang Bapa di sorga. Tetapi dia selama dia pergi ke sorga, dia memberikan kepada kita kemampuan, mina-mina, talent-talent, kebijaksanaan, bahkan urapan, kuasa, kemampuan untuk supaya kita bisa menghasilkan karya-karya terbaik dan memuliakan Tuhan dengan hasil daripada sekolah kita, pendidikan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, pergaulan kita, semuanya Tuhan berikan kemampuan itu kepada kita. Itulah yang terjadi bagi hamba-hamba yang setia yang mau melakukannya. Tetapi Alkitab juga mencatat ada hamba yang diberikan 1 dan mereka kecewa, mereka tidak melakukannya. Dan akhirnya mengubur talenta itu. Nah saya nggak bicara panjang soal itu dulu. Sekarang kita lihat kepada ayat yang ke-14. Bahkan ada orang-orang sebangsanya yang membenci dia. Nah coba Bapak Ibu perhatikan. Orang-orang sebangsanya yang membenci dia itu siapa? Saya bukan menafsirkan. Saya menyimpulkan ini adalah orang Israel. Orang Israel sampai hari ini. Banyak di antara mereka yang punya posisi, yang punya jabatan, bahkan pemerintahan, bahkan ke golongan-golongan agama. Orang Yahudi, Yahudi Ortodok, orang Farisi, orang Saduki. Mereka elit-elit orang Israel, bangsa pilihan Allah. Tidak setuju, tidak mengakui, tidak mau Yesus menjadi raja. Dan mereka sampai hari ini masih menunggu Mesias yang mereka harapkan datang untuk menebus mereka. Saudara perhatikan, waktu Yesus ada di dunia, mereka tidak setuju Yesus menjadi raja. Itu sah-sah saja. Tetapi sekarang setelah Yesus naik ke sorga dan menjadi raja, mereka masih tidak setuju Yesus menjadi raja. Tinggal tunggu bahwa apa yang mereka kerjakan itu merupakan tindakan makar, pemberontakan, kriminal yang menurut Alkitab, kalau saudara baca pelajari bahwa seluruh orang-orang yang tidak menyetujui dia menjadi raja. Pada waktu bangsawan itu kembali menjadi raja, apa yang terjadi? Semua orang itu dibunuh di depan mata dia.
Karena ini adalah tindakan pemberontakan. Karena ini adalah tindakan kriminal yang sangat menentang kekuasaan yang berdaulat. Saudara, saya nggak perpanjang itu. Sekarang saya kembali kepada buruh, kepada hamba. Jadi kita bukan lagi menjadi budak yang tidak berarti, tetapi kita sudah diangkat menjadi hamba. Seperti Tuhan Yesus juga berkata bahwa pada waktu kamu bertobat menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, maka kita sudah dirubah, bukan lagi menjadi budak dosa, tetapi kita menjadi anak Tuhan, dan tetapi Tuhan memberikan kita kuk atau pikulan. Nah, saya percaya kuk pikulan inilah yang membuat kita harus tetap punya mentalitas hati seorang, posisi seorang anak, tapi hati seorang hamba. Yaitu rela untuk melayani Tuhan. Karena kita ini dulos, karena kita ini tidak punya hak apapun di hadapan Sang Raja. Nah, seperti hamba-hamba yang berhasil, hamba yang punya lima mina dan 3 mina. Waktu bangsawan itu kembali setelah menjadi raja, maka pelayan-pelayan ini memberikan seluruhnya apa yang dia peroleh. Dari yang 5 menjadi 10, dari yang 3 menjadi 6. Dan mereka tidak mengambil satu pun atau separuh pun. Tetapi mereka semua memberikannya kepada dia, kepada Sang Raja. Saudara, dengar baik-baik. Gospel atau Injil bicara soal Yesus adalah Raja. Seluruh kebenaran Injil adalah sama dengan Injil kerajaan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita tidak punya hak apapun. Semuanya adalah milik Sang Raja. Tetapi perhatikan, waktu Sang Raja memberikan kita memanage, bukan memiliki, memanage 5 mina, 3 mina. Apa yang terjadi? Sang Raja memberkati kita dengan kemampuan untuk menggolangkannya. Dan kita berhak memakai. Saya menyimpulkan walaupun tidak ditulis dalam Alkitab, maka dikatakan bahwa mereka yang mendapat 5 mina keuntungan menjadi 10 itu adalah keuntungan. Karena selama bisnis tentu mereka memakai biaya operasional. Nah, biaya operasional ini adalah untuk hidup. Tidak salah sebagai hamba-hamba Tuhan kita memakai keuangan Tuhan, memakai fasilitas Tuhan untuk hidup kita. Tidak salah. Tetapi bukan untuk memilikinya. Tapi untuk memuliakan Tuhan. Kalau ada orang memuji, wah kamu hebat. Katakan segala pujian hanya bagi Tuhan. Saudara, dan seperti hamba-hamba ini yang taat. Begitu tuannya kembali menjadi raja. Apa yang terjadi? Dia serahkan semua, tidak ada satupun yang ditinggalkan. Dan pada waktu, dengar baik-baik. Pada waktu semua diserahkan dan Sang Raja menerima. Saudara perhatikan. Sang Raja tidak mengambil semuanya. Sang Raja berkata kepada hamba yang punya 5 mina itu apa? Menjadi 10. Dia bilang, sungguh, mari kita baca ayatnya. Ayat 17. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hei hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Saudara perhatikan, 10 mina yang dikelola oleh hamba yang berhasil adalah urusan kecil. Perkara kecil. Saudara perhatikan. Urusan uang, kehormatan, kesuksesan, keberhasilan di hadapan Tuhan, di hadapan Sang Raja adalah urusan kecil. Bukan urusan besar. Jadi kita sebagai pengelola tidak perlu untuk dipengaruhi untuk berapa besar aset kita, berapa banyak jemaat kita, berapa jumlah dari company kita, dan berapa hebatnya khotbah kita, berapa pengikut kita. Saudara, bukan itu yang penting. Tetapi yang penting adalah kita kembalikan surrender total kepada Dia. Hamba tidak memiliki apapun, tetapi menyerahkan semua kepada Tuhan. Nah, pada waktu kita menyerahkan semua kepada Tuhan, karena Tuhan bukan cuma Tuhan, tetapi Dia adalah Raja. Dengar baik-baik. Di sini Dia sudah jadi Raja. Di dalam sebuah negara hanya ada satu Raja. Di dalam sebuah kerajaan hanya ada satu Raja. Dan Raja yang berdaulat itulah Yesus Kristus namanya. Dan Dia harus memerintah
Sehingga bukan kita yang memerintah dia, bukan doa saudara, bukan puasa saudara, bukan ibadah saudara, bukan kebaikan saudara yang memerintah dan memaksa Tuhan melakukan sesuatu. Belajar dari perumpamaan ini. Keberhasilan orang yang mempunyai 5 atau 3 dan menjadi double 10 dan 6. Seluruhnya dikembalikan kepada sang raja dan sang raja menerima itu. Lalu sang raja mengembalikan kepada sang hamba 10 kota kekuasaannya. Wow. Kalau saudara mengikuti pelajaran yang sering saya sampaikan di dalam Kejadian 1 ayat 16, ayat-ayat yang ya, be fruitful, bahwa having dominion, memiliki dominion adalah setelah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saudara, kekuasaan dari sang raja diberikan kepada kita pada waktu kita totally tidak punya apa-apa, menyerah seluruhnya kepada Tuhan. Inilah cerita coronation. Sekarang postpone dulu. Kita buka sekarang Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 11 kita bicara tentang ascension atau kenaikan Tuhan ke surga. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 11 berbunyi demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat 2, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dalam cerita ini tadi, yang pertama tadi saya sudah bilang coronation, sekarang ascension. Bagaimana sang Bapa di sorga menurunkan putranya, nobleman, ke dunia untuk menjadi manusia dan hidup bersama dengan kita. Lalu mencurahkan darahnya di atas kayu salib, menebus kita yang tadinya doulos, yang tadinya slave, yang tadinya budak. Sekarang ditebus menjadi anak dan diberikan kuasa. Dan setelah dia mati 3 hari lalu bangkit, lalu dia naik ke sorga untuk dinobatkan menjadi raja. Masalahnya sekarang ada di sini, bahwa Yesus sudah menjadi raja. Nah saudara, saya akan mengutip ayat yang Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Yuk kita baca.
Ayat yang ketiga, dengan jelas sekali dikatakan begini, 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Apa maksudnya? Kepada mereka, kepada orang-orang di sekitar Yesus, kepada orang Israel, kepada murid-muridnya, kepada orang-orang Yudea, Galilea. Kepada mereka setelah penderitaannya selesai. Apa penderitaannya? Penyalipan, penyiksaan, mati di atas kayu salib. Setelah selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Saudara perhatikan, inilah proses penebusan di mana kita dulu budak dunia, sekarang dirubah menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba daripada Sang Raja. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Garis bawahi, saya ulang. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah. Nah, di sini saya mau berkata, the full gospel is the gospel of kingdom. Sama. Tentang kerajaan Allah. Yaitu membuat Yesus menjadi raja, menjadi Tuhan, menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Bukan cuma pemimpin agama, bukan cuma nabi, bukan cuma rasul, bukan cuma orang hebat. Tetapi dia adalah Tuhan dan dia juga adalah Raja. Saudara perhatikan, selama 40 hari, lalu setelah itu Yesus naik ke surga. Ascension, untuk dinobatkan menjadi Raja oleh Bapaknya di surga. Persoalannya sekarang, kalau tadi di dalam coronation dalam Lukas 19, sang raja sudah kembali, itu adalah prophetical atau nubuatan untuk kita melihat perumpamaan itu. Dan tetapi sekarang Yesus belum datang kembali. Kita masih menunggu saat itu. Kita masih menunggu saat itu. Nah, selama dia naik ke surga, tinggal bersama dengan Bapa. Ayat yang kelima dikatakan, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sudah perhatikan, itulah yang saya katakan tadi. Yesus memberikan kemampuannya, kuasanya, urapannya. Jadi kemampuan Roh Kudus bukan cuman sekedar bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, yaitu boleh dikatakan digambarkan dengan mina tadi. Mina adalah berkat keuangan, berkat kesehatan, berkat kemampuan, berkat ilahi, berkat rohani dan semua kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup berkemenangan di dunia dengan kuasa kerajaan sorga. Maka ayat yang ke-6, murid-murid waktu itu belum mengerti. Dia bertanya, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Allah bagi Israel? Saudara perhatikan, pada waktu itu murid-murid berpikir bahwa kerajaan secara fisik akan Tuhan tegakkan. Ternyata belum. Tuhan menegakkan kerajaan Allah secara spiritual dulu dan baru nanti physical pada second coming-nya dia akan datang. Lalu ayat yang ke-7 dikatakan oleh Tuhan Yesus begini. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahuinya masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara perhatikan, Yesus tidak membantah apa yang dikatakan, apa yang ditanyakan oleh murid. Ngaco kamu, aku tidak pernah berpikir akan menegakkan kerajaan Israel. Enggak. Yesus tidak membantah. Tetapi Yesus mengiyakan dengan cara yang diplomatis. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Dengan kata lain, iya benar perkataanmu bahwa aku akan menegakkan kerajaan Israel nanti. Tetapi tentang waktunya dan kapannya dan caranya kamu tidak perlu tahu. Itu Bapa di sorga yang tahu. Saudara perhatikan, saya menyimpulkan di sini dari jawaban Yesus bahwa kerajaan Israel akan ditegakkan kembali. Dan suku Daud atau kerajaan Daud akan berdiri kembali. Itu pernyataan saya secara pribadi. Tetapi sekarang mari kita sebagai dulos-dulosnya Tuhan, sebagai hamba-hambanya Tuhan, kita baca yuk bersama ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat ke-8 berkata demikian.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara perhatikan, kamu akan menerima kuasa. Kuasa apa? Semua. Kuasa untuk berbuat mujizat, kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk mengalahkan dosa, kuasa untuk mengalahkan penyakit, kuasa untuk mengalahkan kesombongan, kuasa untuk mengalahkan ketamakan, kuasa untuk mengalahkan selfish, kuasa untuk mengalahkan kemiskinan, kuasa untuk mengalahkan semua yang menekan hidup kita yang dari dunia ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Apa itu saksi? Saksi itu martir, atau dengan kata lain bersedia mati bagi Tuhan. Nah, kembali dengan cerita tadi Ascension. Cerita ini Ascension. Kembali dengan cerita tadi yang dikatakan bagaimana coronation. Saudara, hamba-hamba itu hanya mengelola, tidak memiliki. Saudara, Tuhan Yesus berkata, aku memuliakanmu, aku mengangkatmu, aku memberikan kamu kuasa, tapi kamu harus bersedia mati bagiku. Perhatikan, mati bagiku. Tuhan mau nuntut kita seperti itu. Hamba-hamba Tuhan yang ada di sini yang mendengarkan, anak-anakku yang melayani Tuhan, mari kita matikan daging kita. Termasuk saya. Pergumulan utama dalam diri saya adalah mematikan kesombongan, mematikan daging, mematikan ego saya. Dan supaya kita bisa menjadi martir bagi Tuhan. Martir bagi Tuhan itu dengan kata lain, mati itu gak punya apa-apa. Seperti hamba-hamba yang tadi dulos-dulos. Mereka memberikan semua yang mereka peroleh dari hasil yang diberikan modal oleh sang bangsawan. Mari kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan, kita kembalikan semua jemaat kita, kesehatan kita, keuangan kita, bisnis kita, rumah tangga kita, hidup kita, semua kita kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi Sang Raja. Nah, sudah perhatikan ayat 9. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan-awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ini janji bukan cuma diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tetapi Bapa di sorga mengirim utusan malaikatnya. Dan dia berkata kepada murid-murid yang melihat Yesus terangkat naik ke sorga. The Ascension Day, penobatan Tuhan Yesus menjadi Raja. Tetapi pada waktu yang bersamaan, pada waktu Tuhan Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka, maka Bapa di sorga mengutus malaikatnya dan berkata bahwa Yesus yang kamu lihat terangkat sekarang, dengan cara yang sama terangkat, dia akan turun kembali ke dunia dan untuk menjadi Raja. Mari, dulos-dulosnya Tuhan, hamba-hambanya Tuhan, saudara yang melayani Tuhan, saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita miliki attitude seperti hamba yang 5 talenta dan 3 talenta dan menggolangkannya menjadi 10 dan menjadi 6. Itu sikap kita. Kita kembalikan kepada Tuhan. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Setelah Yesus bangkit dari kematiannya dan sebelum dia terangkat ke sorga, saudara perhatikan, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Yuk kita buka ayatnya, 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 8. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. Ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan, dan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat 6. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Ayat 7. Selanjutnya menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul.
Ayat 8, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Saudara perhatikan, question, pertanyaan. Kenapa Yesus harus menampakkan diri kepada 500 orang lebih sekaligus? Supaya orang-orang ini bersaksi dengan mata, telinga, dan pengertian sendiri. Dia akan bersaksi. Bukan cuma kata orang, tetapi akan bersaksi bahwa aku bertemu Yesus yang hidup. Aku bertemu Yesus yang hidup. Bahkan aku, Petrus sendiri berkata, aku melihat Yesus naik ke sorga dengan mata dan kepalaku sendiri. Dan aku lihat dengan mata dengan jelas. 500 saksi yang melihat kebangkitan Yesus. Tetapi saya nggak tahu di mana ayatnya, saya cari juga tapi belum ketemu. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus yang pertama dalam Kisah Rasul pasal 2. Kata orang, dan saya diajar dari mulai kecil juga bahwa di kamar loteng itu berkumpul kurang lebih 120 orang di kamar loteng. Jadi yang menerima, yang melihat Yesus hidup bangkit itu 500 orang. Tetapi yang setia menunggu Yesus di kamar loteng dan dipenuhi Roh Kudus itu 120 orang. Saudara lihat, penurunannya drastis. Berapa persen? 25%. Ada banyak dulos-dulos yang tidak setia. Ada banyak hamba-hamba yang tidak setia. Tetapi hamba-hamba yang setia 25%. Yaitu 120 orang. Menerima kuasa Roh Kudus. Yaitu talenta karunia yang diberikan kepada kita untuk melakukan perkara-perkara bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Cara hidup dan pertumbuhan pengalaman rohani kita dalam ibadah kita yang benar sambil menunggu kedatangan Sang Raja. Ini penting sekali. Yesus 2000 tahun yang lalu sudah naik ke sorga. Dan sekarang kita sedang menunggu kedatangannya Dia sebagai Sang Raja yang berdaulat, yang berkuasa. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita. Minggu depan kita akan bicara tentang kuasa Roh Kudus. Ya, sekarang kita lihat bagaimana cara hidup jemaat, cara hidup dulos-dulos, cara hidup hamba-hamba Tuhan untuk hidup memperkenankan Dia dan melakukan seluruh rencana Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan menghasilkan mina-mina yang banyak. Kita lihat 1 Timotius 3 ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 16 sebagai pegangan kita. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudara, ini keyakinan saya. Ini iman saya. Ini kepercayaan saya. Saudara bisa menolaknya, saudara bisa tidak setuju, it's okay. Tetapi di dalam 1 Timotius 3 ayat 16 ini, saya melihat ada 7 poin bagaimana kita hidup sebagai dulos-dulosnya, sebagai hamba-hambanya Tuhan, sebagai hamba-hambanya Sang Raja dalam rangka menantikan kedatangan Sang Raja untuk kembali ke dunia dan memerintah kita sebagai Raja yang berdaulat, Raja yang berkuasa. Yang pertama dikatakan bahwa agunglah rahasia ibadah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah bukan cuma sekedar agama. Tapi dikatakan agunglah rahasia ibadah kita. Kenapa? Karena di balik pertemuan ibadah, di balik saudara baca Alkitab, di balik saudara melakukan apa yang saudara baca dalam Alkitab, di balik saudara berdoa, di balik saudara berpuasa, di balik saudara melakukan perintah Tuhan, maka ada satu rahasia yang besar, ada satu kekuatan yang agung dalam ibadah kita yang akan mempengaruhi struktur kehidupan kita,
cara berpikir kita, cara kita mengambil keputusan, cara kita mencintai istri, mencintai suami, mencintai anak-anak, cara kita memperlakukan orang-orang bawahan kita, karyawan-karyawan kita, cara kita bergaul dengan orang-orang yang lebih tinggi dari kita. Saudara, di situ ada rahasia yang agung. Sangat penting, bukan cuma sekedar bergereja itu sosial, aktivitas sosial. No, saya nggak percaya bahwa gereja itu aktivitas sosial. Bergereja yang benar adalah mempunyai pola ibadah yang agung. Yang kedua dikatakan, dia Tuhan yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Saudara, agama lain berkata, aku lakukan ini supaya jadi seperti itu. Tetapi kita punya raja, kita punya Tuhan yang turun menjelma menjadi manusia dan mengangkat kita yang dari tadinya budak-budak yang hina menjadi hamba yang penuh dengan kemuliaannya. Dia Tuhan yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Yang ketiga dikatakan dibenarkan di dalam roh. Perhatikan ini. Kita dibenarkan dimulai dari roh. Pertobatan dimulai dari roh. Dan jangan pernah lupa pertumbuhan rohani pun dimulai dari roh. Pertumbuhan kehidupan kita dimulai dari roh. Rohnya kita harus intim dengan Tuhan. Pada waktu roh kita intim dengan Tuhan. Melalui kuasa Roh Kudus. Melalui ketaatan kepada firman. Maka kita kuat. Kita tidak akan takut menghadapi COVID kah? Kita tidak akan takut menghadapi goncangan sosial ekonomi kah? Keadaan buruk kah? Penyakit kah? Bahkan kita tidak takut dengan gosip-gosip tentang akhir zaman, kiamat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita punya roh yang kuat di dalam Tuhan. Yang keempat, yang telah menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Ayat-ayat yang kita baca tadi berkata, sudah membuktikan waktu Yesus naik terangkat ke sorga dan ditutup oleh awan, Bapa di surga mengirim malaikat. Dan banyak sekarang, walaupun kita tidak bisa lihat dengan kasat mata, saya percaya dengan iman bahwa malaikat-malaikat pun masih bekerja sampai hari ini. Oke, yang kelima sekarang. Dibenarkan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. My God. Inilah anugerah. Termasuk saya. Termasuk saudara. Termasuk bangsa Indonesia, bangsa Australia, bangsa Amerika. Kita dibenarkan lewat iman percaya kita kepada Dia sang bangsawan yang sekarang sudah menjadi raja. Saudara, kita menjadi mengenal raja yang hidup dan kita menjadi bangsa yang dipilihnya Dia. Haleluya. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, mari sekarang bagian kita. Bagaimana tugas kita? Kita membagikan berita yang kita sudah terima kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin saudara tidak menjadi seperti saya. Saudara tidak menjadi pengkhotbah, tetapi saudara bisa membagikan apa yang saudara terima dari sang raja untuk dalam hidup saudara. Bagikan kasih, bagikan anugerah, bagikan firman. Doakan mereka satu persatu. Bawa mereka di dalam kaki Tuhan. Dan ajar mereka bukan cuma dengan perkataan, tapi dengan sikap dan perbuatan kita. Untuk kita sungguh-sungguh mengasihi mereka dengan kasih Tuhan. Yang keenam, perhatikan ini. Dipercayai di dalam dunia. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, saya flashback ke belakang. Saya sungguh-sungguh bersyukur saya menggenapi panggilan Tuhan. Waktu dulu saya sudah jadi pengusaha yang kecil di Bali. Tetapi sekarang saya menjadi hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk dipercayai oleh Tuhan. Memberitakan Injil kerajaan, Injil kebenaran, full gospel di dalam hidup saya. Satu anugerah yang luar biasa. Saya dipercayai oleh Tuhan untuk melakukan perintah Dia. Menjadi ambasador-ambasadornya Dia. Saudara, kita percaya Tuhan. It's easy. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita bisa dipercaya oleh Tuhan? Seperti Dulos, seperti hamba-hamba yang diberikan 5 mina, 3 mina. Meskipun saudara diberikan 1 mina, jangan ikuti perbuatan hamba yang terima 1 mina, kecewa kepada Tuhan dan dikubur. Saya himbau, walaupun saudara sekarang mungkin masih miskin, walaupun saudara mungkin masih susah, walaupun saudara masih belum punya apa-apa, jangan kecewa. You have something. Saudara punya 1 mina, yang paling kecil itu 1 mina.
Mari dagangkan itu. Mari bisniskan itu. Mari kerjakan itu. Supaya kita bisa dipercaya untuk hal-hal yang lebih. Kemampuan mengelola keuangan dikatakan dalam Lukas 19 adalah hal yang kecil. Tetapi hal yang besar adalah kita diberikan otoritas karunia oleh Tuhan untuk memerintah bersama dengan Dia. Nah, ini yang terakhir. Diberikan otoritas karunia dengan Dia adalah poin yang ketujuh dari 1 Timotius 3 ayat 16. Yang ketujuh dikatakan di sini yang dipercayai di dalam dunia dan diangkat dalam kemuliaan. My God, saya bacakan dalam bahasa Inggris. Ada penekanannya lebih baik dalam bahasa Inggris. Dikatakan 1 Timothy 3 verse 16 dalam ESV dikatakan begini. Great indeed we confess is the mystery of godliness. He was manifest in the flesh, vindicated by the Spirit, seen by the angels, proclaims among the nation, believed on in the world, taken up in glory. Ini semuanya terjadi di dalam hidup Yesus, tetapi juga saya percaya bisa terjadi dalam hidup kita. Receive up in glory. Seperti dia naik ke surga. Seperti bangsawan itu pergi ke negeri yang jauh. Sambil memberkati para murid-muridnya. Sambil memberikan mina kepada dulos-dulosnya. Maka dia juga akan datang kembali. Dan berkuasa sebagai raja di atas segala raja. Dan dia sudah diangkat oleh Bapa di sorga dalam kemuliaannya. Raise up in glory. Maka kita pun akan raise up in glory. Karena pada waktu sang raja di atas segala raja datang. Dia akan memberikan kemuliaannya kepada kita. Dia akan mendistribusikannya. Yaitu dominion. Yaitu kuasa untuk memerintah di atas muka bumi dengan kuasa kerajaan surga. Yuk kita buka ayat selanjutnya. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53 berkata demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara yang saya kasihi, sang raja kita terangkat ke sorga dalam postur tangan terangkat dan memberkati. Sang bangsawan pergi meninggalkan dulos-dulosnya dalam keadaan memberkati mereka dengan 5 mina, 3 mina, 1 mina. Coronation and ascension itu hampir sama persis. Dia tinggalkan kita dengan berkat kuasa Roh Kudus, berkat kemampuan, otoritas daripada Bapa untuk melakukan semua kehendak Dia di bumi seperti di surga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dalam hari-hari ini jangan pusing dengan berita. Ada berita tentang ketakutan tentang akhir zaman. Ada berita tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu. Mari yang kita perlu lakukan adalah apa yang sang raja katakan. Golangkan minamu. Olah minamu. Bisniskan karunia-karuniamu. Pengertian bisnis ini bukan jangan saudara pikir kita selalu cari untung. Tidak. Pengertian ini artinya golangkan. Olah, buat. Dan pada waktu saudara melakukannya, saudara akan memperoleh kasih karunia dari sang raja. Marilah kita dengan senantiasa di dalam kebenaran Allah dan memuliakan Allah dalam segala perbuatannya sampai Maranatha. Sang raja itu datang kembali dan kita diberikan kekuasaan memerintah bersama dengan dia. Amin. Yuk kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, hamba sudah berhenti berbicara. Tetapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara. Roh Kudus akan terus
dan terus dan terus. Kami bersyukur dan berterima kasih buat mina-mina, buat kuasa Roh Kudus, bahkan buat otoritas yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, berikan kami roh-Mu. Engkau taat kepada Bapamu sampai mati di kayu salib. Berikan roh ketaatan itu kepada kami. Untuk kami taat menggolangkan mina dan mengolah kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Talenta, skill, urapan untuk kami pakai memuliakan nama Sang Raja. Dalam bisnis kami, dalam sekolah kami, di dalam keuangan kami, dalam rumah tangga kami, dalam segala aspek kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk benar-benar melakukan kehendak-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi martir-martir-Mu yang hanya memuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, di dalam gereja kami seperti di surga. Saudara, tiba-tiba Roh Kudus berkata kepada saya, ada di antara saudara yang sedang mendengar hari ini, saat ini, kau sakit perut. Tuhan menunjukkan kepada saya sakit perut yang mulus, melilit. Dan Tuhan berkata, hari ini juga aku sembuhkan kau. Hari ini juga urapan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kau. Dalam nama Yesus, saudara yang tidak bisa tidur, saudara yang terganggu, stres, aku mentolak, aku mempatahkan kuasa-Mu. Kuasa stres, kuasa yang membuat kau tidak tenang, anxiety, keluar dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya. Sekarang juga Tuhan jamah mereka. Jamah kami satu persatu Tuhan. Berikan kami damai-Mu, peace-Mu Tuhan. Sehingga apa yang Kau kerjakan benar-benar kami boleh merasakannya. Dan kami boleh berkata sungguh kami bersuka cita. Punya raja yang berdaulat. Punya raja yang luar biasa. Dan kami mau pakai aset yang Kau berikan kepada kami. Untuk memuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga.